Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Tutup, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Tutup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas 2 ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi tentang praktik baik pelaksanaan asesmen pembelajaran etika di SDN Negeri 3 Tutup. Asesmen ini saya gunakan untuk kelas 5. Perkenalkan, saya Imala Rahmawati, unit kerja di SDN 3 Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dan saya mengajar di kelas 5. Praktik baik ini menggunakan alur STAR dengan judul asesmen etika untuk meningkatkan pemahaman dan konsentrasi belajar murid, terutama pembelajaran di kelas 5, dengan membuat editing video menggunakan aplikasi Capcut pada handphone siswa. Dari hasil presentasi kelompok tentang diorama pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi nanti anak menginstal aplikasi editing video berupa aplikasi Capcut, di mana nanti yang dibuat editing video adalah diorama pengelompokan hewan. Alur yang pertama adalah S itu situasi. Kenapa saya mengangkat asesmen pembelajaran etika? Karena dari kondisi murid, kurangnya kemampuan sebagian siswa dalam memahami materi pelajaran dan rendahnya konsentrasi belajar sehingga hasil belajar siswa masih rendah. Nah, ini saya lihat karena di kelas 5 itu muridnya konsentrasinya rendah. Jadi ada yang pendiam, ada yang anak bermain sendiri. Untuk yang kedua, alasan ini tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan belajar masih rendah. Siswa yang bersikap semaunya sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Yang ketiga adalah peran guru dalam mendesain asesmen pembelajaran etika untuk meningkatkan pemahaman dan konsentrasi siswa dengan video pembelajaran. Untuk alur yang kedua adalah T itu tantangan. Tantangan ini terdapat dari guru dan siswa. Tantangan dari guru adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum menarik, penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang belum maksimal, dan penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang belum maksimal juga. Ini dilihat dari
memberi asesmen kepada murid hanya berupa soal yang manual, berupa lembaran soal. Untuk tantangan siswanya adalah terdapat 5 siswa yang belum mengenal aplikasi editing video menggunakan capcut dan ada kendala dalam perangkat HP siswa. Ini kendala atau tantangan yang saya lakukan dengan murid. Ternyata ada 5 siswa saya yang belum mengenal aplikasi capcut. Alur yang ketiga adalah A itu aksi. Aksi nanti berupa langkah-langkah aksi praktik baik memanfaatkan aplikasi capcut. Untuk mata pelajarannya saya mengambil IPAS. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi nanti dalam asesmen pembelajaran ada 3 asesmen, yaitu asesmen formatif awal, asesmen formatif proses, dan asesmen sumatif. Yang pertama asesmen formatif awal. Ini formatif awal ini kita lakukan pada saat pertama yang akan kita pelajari dengan anak. Kita beri asesmen dulu ke anak. Ini saya memakai kertas sticky note. Nanti anak menjawab beberapa pertanyaan untuk memberikan contoh hewan, contoh makanan hewannya, serta peran hewan dari masing-masing kategori hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi nanti anak menuliskan di kertas sticky note, menulis jawabannya dan ditempel pada kertas HVS. Untuk asesmen formatif prosesnya ini sudah menggunakan teknik proyek beserta rubrik penilaiannya dilakukan dengan berkelompok, mempersiapkan alat bahan, membahas langkah kerja untuk membuat diorama, dan kemudian nanti mempresentasikan hasil proyek diorama itu berupa video. Jadi anak nanti dalam kegiatan berkelompok memvideo sendiri kegiatannya, boleh difoto dan nanti digabungkan atau diedit videonya menggunakan aplikasi capcut. Untuk asesmen sumatifnya, asesmen sumatif ini kita berikan pada saat akhir bab, pergantian ke bab berikutnya. Ini peserta didik diberikan soal evaluasi menggunakan Google Form dengan teknik tes tertulis beserta rubrik penilaiannya dengan rincian soal sebagai berikut. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal urean. Untuk aksinya ini yang sudah saya lakukan di kelas 5, asesmen formatif awal, anak menjawab di kertas sticky note dengan warna yang berbeda. Untuk pertanyaan pertama itu warna pink, pertanyaan kedua warna hijau, dan pertanyaan ketiga itu warna oranye. Dan anak bebas menuliskan jawabannya karena di asesmen formatif awal ini tidak ada isian yang benar ataupun salah karena kita mengetahui kesiapan belajar anak. Untuk asesmen formatif prosesnya ini anak sudah berkelompok membuat diorama dan ada salah satu teman nanti yang memvideo serta memfoto. Sedangkan asesmen sumatif karena kita pakainya Google Form, untuk anak yang tidak membawa HP bisa menggunakan laptop dan membuka link di Google-nya. Alur yang keempat adalah R, refleksi hasil dampak. Refleksi berupa pembelajaran yang dilakukan siswa dengan asesmen pembelajaran yang disimpulkan tadi. 100% siswa merasa senang karena memang aplikasi capcut ini sudah dekat dengan siswa, dapat meningkatkan pemahaman dan konsentrasi siswa dalam materi pengelompokan hewan dengan teliti. Untuk hasilnya, penggunaan
asesmen pembelajaran yang inovatif dengan mencari masalah dekat dengan kehidupan siswa, yaitu memanfaatkan aplikasi editing video dengan media diorama, pengelompokan hewan, serta melatih siswa untuk belajar berteknologi. Karena kita tahu memang anak-anak zaman sekarang dekatnya dengan handphone, jadi saya memanfaatkan handphone untuk sebagai asesmen. Dan dampaknya, guru mendesain asesmen pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman dan konsentrasi belajar siswa, sehingga materi pengelompokan hewan ini dapat mengenal di siswa, sehingga siswa tahu konsep dari pembelajarannya. Nah, sekian pemaparan saya. Mungkin dari praktek baik Al Ustaz tadi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Untuk sesi yang berikutnya nanti memberikan umpan balik. Silakan nanti Bapak atau Ibu guru yang ada di ruangan ini memberikan umpan baliknya terkait dengan praktek baik yang sudah saya lakukan di kelas. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, yang mana dalam kegiatan diseminasi praktek baik pelaksanaan asesmen pembelajaran etikat di SDN 3 Tutup ini, saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang kegiatan ini, yaitu dengan adanya kegiatan etikat ini sudah sesuai dengan literasi digital pada masa-masa sekarang ini, yang mana kelihatannya anak hanya bermain HP, namun kenyataannya melaksanakan pembelajaran yang amat sangat berarti. Karena apa? Yang pertama, anak sudah mulai tertarik dengan adanya HP, sehingga penanaman pembelajaran melalui etikat ini, anak tadi tertarik akhirnya bersemangat untuk mengikuti, sehingga pembelajaran di kelas ini akan bertambah istilahnya, anak-anak mengikutinya bersemangat, sehingga hasil pembelajaran pun akan lebih meningkat. Begitu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan umpan sedikit tentang pemaparan apa yang telah disampaikan Bu Imala. Kita praktek baik dengan alur Ustaz. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Bu Imam tadi sudah sangat bagus sekali. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang kan sudah familiar sekali dengan HP, sudah dekat sekali dengan HP. Jadi Bu Imam memanfaatkan benda yang ada di sekitar anak-anak yang sudah tidak asing lagi untuk anak-anak, apalagi HP. Anak-anak zaman sekarang itu lebih dekat, lebih suka bermain HP, ya, daripada lari-larian ke sana kemari. Jadi mereka memanfaatkan HP untuk media pembelajaran, setelah tadi dengan editing, dengan video capcut. Jadi mereka lebih bisa belajar, fokus belajar dengan menggunakan HP daripada hanya mendengarkan begitu saja. Mereka lebih bisa fokus, bisa antusias, apalagi mereka kan diberi kesempatan untuk belajar menggunakan HP. Jadi selain bermain, mereka dapat belajar menggunakan HP. Saya rasa
pemanfaatan teknologi HP ini, mereka akan sangat senang sekali dan lebih bersemangat, lebih antusias, dan mereka lebih fokus, dan untuk hasil belajarnya mereka akan lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Tadi dipaparkan sebelumnya kan anak-anak mereka kurang fokus, kurang semangat. Jadi setelah diberi kesempatan untuk HP, saya rasa mereka akan lebih semangat lagi dan antusias dan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan dari penjelasan yang tadi Bu Ima sampaikan. Di sini untuk penggunaan aplikasi Capcut ya, itu menurut saya itu sangat baik untuk siswa. Karena apa? Mungkin sebelum ada aplikasi itu, kita mungkin banyak sering mendapati di kelas itu siswa ada yang diam, pasif, terus mungkin ada yang bermain sendiri atau bahkan bicara sendiri. Nah, dengan aplikasi ini, siswa itu menurut saya itu lebih lebih aktif itunya, karena pemanfaatan ini siswa menjadi lebih asik dia untuk menerima pembelajaran, dan juga dia lebih aktif dalam mengapresiasikan pembelajaran tersebut. Jadi menurut pemahaman saya ini ya, umpan balik dari saya, jadi penggunaan aplikasi Capcut ini sangat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran, dan juga bisa menambah konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memberikan umpan balik terhadap praktik baik Bu Imala pelaksanaan asesmen pembelajaran etika. Menurut saya, asesmen pembelajaran etika ini sudah sesuai dengan kodrat zaman, ya, mengikuti perkembangan zaman untuk kemajuan teknologi. Jadi siswa di kelas bisa menjadi lebih kreatif, lebih bisa komunikatif antara teman dan teman, antara teman dan guru, dan bisa mengembangkan kreativitasnya melalui CapCut tadi ya, menjadi lebih bisa memahami materi. Jadi materi tidak membosankan, jadi siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.